Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Kasih Hamasa. Kali ini kita akan membahas pengaruh logo atau sertifikasi halal terhadap UMKM. Simak video ini sampai selesai ya, semoga bermanfaat. Labelisasi atau sertifikasi produk halal belakangan ini tidak hanya menjadi kebutuhan dan tuntunan konsumen untuk mendapatkan jaminan atas kehalalan produk yang dikonsumsi. Halal juga menjadi sebuah tren dalam pemasaran. Berbagai brand menggunakan halal sebagai penekanan dalam iklan yang mereka buat. Tren halal ini tidak lagi hanya sebatas pada produk makanan dan minuman, tetapi sudah masuk pada produk-produk lain seperti kosmetik, obat-obatan, bahan kimia, dan bahkan produk elektronik. Dalam beberapa tahun terakhir, tren halal menjadi sebuah kampanye global dalam bentuk halal lifestyle atau gaya hidup halal. Kampanye ini didasari atas pandangan dan kesadaran komunitas global bahwa sesuatu yang halal pasti baik. Sama seperti tren halal dalam pemasaran, gaya hidup halal juga tidak hanya sebatas pada produk makanan dan minuman saja. Lebih dari itu, gaya hidup halal juga berbicara tentang gaya berpakaian, bertata rias, berwisata, bahkan sampai pada bertransaksi di perbankan loh. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia tentunya akan menuntut dan memiliki kewaspadaan atas kehalalan produk yang dikonsumsi atau digunakan. Menurut Yunus, industri pasar halal mampu berkembang secara pesat karena aspek demografisnya. Hal tersebut mengharuskan pelaku usaha di Indonesia untuk mampu menyesuaikan diri dan memenuhi tuntunan konsumen. Mereka diharuskan untuk mampu memenuhi kebutuhan dan tuntunan konsumen akan produk halal. Bahkan, permintaan akan produk halal tidak hanya terjadi di negara dengan mayoritas muslim, seperti Indonesia. Canadian Agri-Food Service Report pada tahun 2008 mengemukakan adanya permintaan yang kuat untuk produk halal di sejumlah negara non-muslim. Produk halal juga semakin populer di kalangan konsumen non-muslim. Nah, pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Tercatat 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM. UMKM dinilai menjadi sektor yang mampu untuk berkompetisi dan menjadi pelaku usaha yang unggul terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi negara. UMKM juga terbukti sebagai sektor usaha yang tahan menghadapi krisis dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang tinggi. Sejak aturan wajib sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia pada Kamis tanggal 17 bulan 10 lalu, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM khawatir proses sertifikasi itu akan memberatkan mereka terutama dari sisi biaya. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo, Muhammad Iksan Ingratubun mengatakan, mengacu pada pengalaman, jika tanpa bantuan pembiayaan dari pemerintah mengurus sertifikasi halal pasti akan memberatkan para pelaku UMKM. Pedagang buah, warteg, tukang gorengan, itu tentu akan keberatan mengurus sertifikasi halal. Dari mana mereka bisa menyediakan biayanya? Ujar dia saat dihubungi Anadolu Agensi. Dari pengalaman mengurus sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI yang berlaku selama 2 tahun, pelaku UMKM harus mengeluarkan biaya minimal 2,5 juta rupiah. Masalah yang dihadapi para pelaku UMKM adalah sertifikasi halal kini bersifat wajib. Kewajiban untuk mengantongi sertifikat halal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH.
Aturan ini mencantumkan kewajiban bersertifikat halal dari Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal atau BPJPH bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Setidaknya 5 tahun sejak aturan ini diundangkan. Dari sisi struktur organisasi, BPJPH berada di dalam Kementerian Agama. Sebelumnya, sertifikasi halal ini hanya bersifat sukarela. Tidak ada kewajiban bagi para pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Pada era itu, LPPOM MUI memonopoli lembaga pemeriksa halal. Sanksi bagi pengusaha yang tidak memiliki sertifikat dan logo halal, produknya tidak boleh beredar di Indonesia. Namun, sanksi ini hanya akan diberlakukan mulai tahun 2024. Sejak berlaku pada pertengahan Oktober 2019, pelaku usaha sebaiknya bersiap untuk mengikuti kewajiban ini sebelum berlaku sanksi pada tahun 2024 nanti. Iksan berharap pemerintah, terutama Menteri Keuangan, tanggap dengan kebutuhan para pelaku UMKM dengan menetapkan tarif yang terjangkau. Bahkan, jika memungkinkan ada subsidi yang dapat membantu para pelaku usaha kecil ini. Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden pada waktu itu pernah berbicara tentang kemungkinan bantuan untuk sertifikasi ini. Seharusnya, sertifikasi halal bisa diberikan gratis bagi para pedagang mikro dan kecil, ujar dia. Biasanya, biaya sertifikasi halal ditentukan oleh beberapa hal, seperti ukuran perusahaan, kerumitan proses, banyaknya produk, jumlah bahan baku, dan jumlah pabrik atau gerai untuk restoran. Menurut Iksan, skema bantuan dalam pengurusan sertifikasi halal bukan mustahil. Bahkan, sudah dipraktikkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Jawa Tengah membantu biaya sertifikasi ratusan pengusaha kecil di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang ke LPPOM MUI Jawa Tengah. Pada laman kedua, kabupaten itu memang terkonfirmasi bahwa setiap tahun pemerintah memfasilitasi puluhan pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal. Pada laman resmi pemerintah Provinsi Jawa Tengah disebutkan sudah ada sebanyak 507 pelaku UMKM yang sudah mengantongi sertifikat halal. Tahun ini ditargetkan bertambah sebanyak 150 sertifikat halal. Artinya, pemerintah sebenarnya mampu membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal, ujar Iksan, menghadapi pemeriksaan dan kewajiban sertifikasi. Contohnya, pelaku usaha harus lolos izin pangan industri rumah tangga atau PIRT. Tidak hanya itu, ada juga izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM-MD untuk produk dalam negeri dan BPOM-ML untuk produk luar negeri. Selain itu, ada juga sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI dan pemeriksaan dari Dinas Kesehatan. Proses perizinan dan pemeriksaan yang sudah panjang ini seharusnya tidak ditambah dengan kerumitan proses sertifikat halal. Pemerintah, menurut Santi, berkewajiban mensosialisasikan sejelas-jelasnya pada masyarakat tentang urgensi sertifikasi ini. Selain itu juga harus menyederhanakan proses sertifikasi. Bagi eksportir seperti Santi, sertifikat yang diperoleh dari BPJPH perlu diakui oleh negara lain agar produknya bisa bersaing di pasar internasional. Baik Iksan maupun Santi menyadari, sertifikasi halal merupakan jaminan perlindungan konsumen muslim untuk bisa mengkonsumsi bahan pangan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Bahkan, sertifikasi halal juga bisa menjadi nilai tambah produk, sehingga lebih banyak terserap pasar. Tapi,
Proses untuk mendapatkan sertifikat halal nantinya jangan menambah rumit para pengusaha, ujar Santi. Ari Susanto, pemilik warung pecel Kediri yang berpusat di Solo mengatakan, sertifikat halal ini berguna untuk membangun branding produk. Dalam perspektif pemasaran, sertifikat ini sebenarnya hanya dibutuhkan bagi produk-produk yang membutuhkan legitimasi keagamaan untuk memperluas pasar. Jika produk sudah dikenal halal, sertifikasi ini tidak banyak memberikan kontribusi, ujar dia. Sebelumnya beredar labelisasi halal terhadap salah satu gerai es krim. LPPOM MUI hanya bisa memutuskan apakah minuman dan es krim di salah satu gerai tersebut halal atau tidak. Setelah melakukan penelitian dari bahan dasar hingga pengemasan dan pendistribusian, sayangnya tak semua produk makanan dan minuman, bahkan kosmetik dan obat-obatan telah mengurus pengadaan sertifikasi halal. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh anilea.id bahwa pada tahun 2019 terdapat lebih dari 30 juta pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang diperdagangkan di Indonesia, dan hanya 20.000 yang telah memiliki sertifikat halal. Bahkan, dari jutaan warung yang mengisi hampir setiap meter pinggiran jalan di Indonesia, hanya sekitar 6.000 warung yang telah memiliki sertifikat halal. Memang terdapat sanksi-sanksi administratif yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maupun Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Produk Halal. Namun hingga tahun 2024, semua produk yang belum memiliki sertifikat halal barulah mendapatkan sanksi hukum. Sebelum itu, semuanya hanya dikenai sanksi administratif. Maka tak heran jika berbagai produk makanan dan minuman tetap dijual bebas di minimarket, supermarket, hingga kedai pinggir jalan yang belum memiliki sertifikat halal. Lalu, apakah kita harus memastikan semua yang hendak dikonsumsi dan digunakan telah memiliki sertifikat halal MUI? Sementara dari puluhan juta produk yang beredar hanya kurang dari 1% yang telah memiliki label halal. Sejatinya tidak semua yang memiliki sertifikat halal hukumnya haram. Namun, sertifikat halal berfungsi sebagai jaminan suatu produk benar-benar terjamin untuk dikonsumsi dan digunakan oleh seorang muslim. Bukankah es puter yang dijajakan di pinggiran jalan belum tentu memiliki label halal? Namun nyatanya kita tak pernah ambil pusing. Lalu apa bedanya es puter dengan salah satu gerai es krim yang kini menjamur di berbagai kota? Selain bahan es puter yang tak pernah menggunakan banyak bahan tambahan, juga karena diproduksi dengan cara yang sangat sederhana. Namun di samping itu, masyarakat muslim di Indonesia semakin khawatir terhadap produk-produk olahan, terutama jika berasal dari luar negeri. Sejatinya telah tumbuh kesadaran akan pentingnya produk-produk halal. Namun, sayangnya regulasi di negeri ini belum sepenuhnya memadai untuk menjalankan hidup yang benar-benar halal dari kaki hingga kepala. Dari obat-obatan hingga makanan di pinggiran jalan. Sebagai muslim, kita hanya bisa berharap semua yang masuk ke dalam tubuh adalah halal. Namun, sangat sulit rasanya jika jaminan halal hanya berdiri sebagai undang-undang dan dilaksanakan secara sukarela. Itu dia pendapat saya tentang pengaruh logo atau sertifikasi halal terhadap UMKM. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.